kita akan membahas kali ini mengenai mengejar husnul khotimah. Dan ini memang sesuatu hal yang sangat harus kita pikirkan dari sejak kita masih hidup di atas muka bumi ini. Untuk itu sebelum dimulai kajiannya, saya akan meminta teman-teman semuanya untuk membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang akan kita dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun akhirat kita, menjadi ilmu yang akan membawa kita kepada kebaikan dan perbaikan di dunia sehingga kita dimatikan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita semuanya insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa tawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim jami'il anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa nasusan sayyidina muhajirin Allahumma bin Isa fakil muqaddam wa bin ali ba'alawi Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus سيدنا الفخر الوجود أشياء بكر بن سالم سيد راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زناب شيبان وجميع سادتنا علي أبي علوي أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan dalam salah satu ucapan beliau, An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia nih ketika hidup dia kayak orang lagi tidur. Ketika dia mati, barulah saat itu dia menjadi orang yang benar-benar terbangun. Hakikat manusia tampak ketika datang ajal menjemputnya. Nilaimu, nilai saya, nilai kita semuanya akan terlihat di saat datang ajal menjemput kita. Guru saya pernah mengatakan, kita nih manusia nih kayak kaset. Kita nggak kelihatan isinya dalamnya apa sampai dimasukkan ke dalam kotaknya, ke dalam tempatnya. Sama halnya dengan kita manusia ini nggak ketahuan nilainya sampai kita dimasukkan ke dalam kotak kubur kita. Saat itulah kita benar-benar terlihat siapa sebenarnya hakikat kita. Saat datangnya ajal menjemput kita, saat itulah kita benar-benar tahu siapa sebenarnya diri-diri kita. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dimatikan dalam husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad menyebutkan tentang betapa sangat banyaknya umat di akhir zaman yang mudah sekali terbolak-balik keadaannya. Katanya Nabi Muhammad, saya zaman ala ummati asbaha ahaduhum mu'mina wa yumsi kafira. Asbaha ahaduhum kafira wa yumsi muslima. Berapa banyak orang zaman akhir
masuk pagi dalam keadaan beriman, kemudian masuk sore dalam keadaan iman sudah tercerabut dari dalam hatinya. Dan berapa banyak juga orang yang masuk pagi dalam keadaan kafir, kemudian masuk sorenya dalam keadaan beriman gitu. Iman tuh kayak gampang banget berbolak-balik, terutama untuk orang-orang yang hidup di zaman akhir seperti zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di dalam hati kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, bahkan dalam hadis panjang yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam tentang betapa sangat berbahayanya saat-saat kematian, saat datangnya khawatim atau khotimah gitu ya, akhir kehidupan kita, itu Nabi Muhammad menceritakan, wa innal insan la ya'mal bi amali ahlil jannah. Ada orang yang sudah mengerjakan amalannya ahli surga. Kemudian dia meninggal dunia, fayasbikuhu ajaluh. Akan tetapi dia keduluan sama takdirnya dia. Bahwa takdirnya dia adalah calon ahli neraka. Maka dia akan diakhiri hidupnya dengan keburukan sehingga dia pun akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Nabi begitu. Begitu pula sebaliknya. Wa innal insan la ya'mal bi'amali ahli nar. Fayasbikuhu fayasbikuhu qadaruh Faisbikuhu ajaluh. Ada juga orang-orang yang ngerjain amalan-amalan ahli neraka. Tapi dia kedahuluan sama catatan amal perbuatannya dia, sama ketetapan takdirnya dia, bahwa takdirnya dia akan mati dalam keadaan baik gitu. Maka kemudian dia pun mengakhiri kehidupannya dalam keadaan baik, dia pun mati dalam keadaan husnul khotimah, hingga di akhirat dia pun berada dalam keadaan yang membahagiakan. Dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nih orang nih benar-benar kehidupannya tergantung dari bagaimana ia diakhiri, teman-teman. Walaupun ada orang misalnya yang kehidupannya baik, kalau matinya dalam keadaan su'ul khotimah atau naudzubillah matinya dalam keadaan kafir, maka dia pun akan tergolong di antara orang-orang kafir, gitu ya. Atau matinya dalam keadaan tidak baik, maka dia pun akan termasuk di antara mereka-mereka yang tidak baik. Sebaliknya juga, kalau ada orang, dia orang tidak baik gitu, tapi dia mengerjakan amalan-amalan yang baik-baik, maka dia termasuknya di antara orang-orang husnul khotimah dan dia akan di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik-baik gitu, yang soleh-soleh. Karena memang penting banget buat kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengejar akhir kehidupan kita dalam keadaan semacam apa. Saya ingat banget ketika saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, 4,5 tahun, sangat banyak sekali orang-orang yang ketika berjumpa mereka minta didoakan. Sama halnya dengan orang di Indonesia juga suka minta doa kan gitu ya. Cuman bedanya ketika saya dapeti orang di Indonesia gitu, minta doa, Ustazah doain saya misalnya gitu. Kalau saya tanya gitu, minta didoain apa? Doain biar sehat. Atau doain biar cepet dapet jodoh. Atau doain biar hutang kebayar gitu. Jadi seringkali doa-doa yang diminta sama teman-teman kita itu, orang-orang kita, itu adalah urusan-urusan dunia gitu. Sementara ketika saya tinggal di Kota Tarim, ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang solehah tentu saja. Ketika minta didoakan, saya tanya, minta didoakan apa gitu? Mereka berkata, saya minta didoakan biar husnul khotimah. Jadi sepertinya prioritas itu dalam kehidupan berbeda-beda gitu ya. Kita prioritasnya lebih cenderung kepada urusan dunia, sementara mereka prioritasnya lebih cenderung kepada urusan akhirat. Sebenarnya nggak salah, cuman takut nyesel. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tahu umur kamu hanya tersisa seminggu lagi, sementara kamu belum menikah, apakah dalam masa seminggu itu kamu akan cepet-cepet cari jodoh, cari cowok, kemudian kamu segera mungkin menikah gitu ya? Jangan sampai nih saya mati dalam keadaan jomblo. Begitu kira-kiranya? Atau kalau kamu tahu umur kamu udah sisa seminggu lagi, ya kamu hanya akan berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bekalan kamu ketika masuk berada dalam alam kubur, kamu punya bekalnya gitu. Tentu saja orang yang berpikir panjang
akan selalu memprioritaskan urusan akhirat dibandingkan dengan sekedar urusan-urusan dunia. Saya sering kali sampaikan, apa yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Semacam itu. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, jadi betapa pentingnya urusan akhir kehidupan. Karena semua dari kita pasti akan menuju mati. Entah kapan waktunya, bisa jadi 10-20 tahun lagi, bisa jadi 1-2 tahun lagi, bisa jadi mungkin seorang di antara kita hanya tersisa beberapa bulan aja lagi. Kita nggak tahu gitu. Akan tetapi, kapanpun waktunya, bahkan dimanapun tempatnya, itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan dalam keadaan semacam apa kamu meninggal dunia. Dalam keadaan seperti apa kamu meninggal dunia. Sebab ia terbagi menjadi dua keadaan. Ada yang husnul khotimah, kematian dalam keadaan yang baik. Ada juga na'udzubillah min dalik, su'ul khotimah, kematian dalam keadaan yang buruk. Para ulama mendefinisikan su'ul khotimah dengan kematian dalam keadaan iman telah tercabut dari dalam hatimu dan posisi atau profesi atau status sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalam sudah tidak lagi kamu miliki. Artinya hati kamu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, baik itu keimanan kepada Allah ataupun keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kematian dalam husnul khatimah adalah kematian dengan membawa kematian dengan membawa keimanan, kematian dengan membawa status sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, karena sangat pentingnya akhir urusan ini ya, tentang kematian ini, orang kalau udah dimatikannya dalam keadaan su'ul khotimah, artinya nggak bawa iman, matinya nggak bawa iman, maka dia sudah bukan lagi jadi hambanya Allah gitu. Ya gimana mau dapat rahmatnya Allah yang dia juga nggak jadi hambanya Allah? Gimana dapat syafaat Nabi Muhammad jika bahkan saat kematiannya ia sudah bukan lagi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kamu jangan ngerasa, misalnya gitu kan, saya hidup sebagai hamba Allah, saya hidup sebagai umat Nabi Muhammad, nggak mungkin dong iman saya tercerabut dari dalam hati saya. Saya sholat selama ini, saya puasa selama ini, saya mengerjakan kewajiban-kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Bagaimana mungkin saya mati dalam keadaan tidak membawa iman? Teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Abu Dzar Al-Ghifari alaih ridwanullah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dengan diawali sumpah, wallahi thumma wallah ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Wallahi thumma wallah ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Sungguh demi Allah, kata beliau, tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman kecuali dia akan tercabut imannya. Artinya bahwa kematian dengan membawa iman bukan sesuatu hal yang mudah. Haruslah menjadi sesuatu hal yang kita kejar. Haruslah menjadi sesuatu hal yang kita berusaha untuk meraihnya, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Dan gak semua orang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapatkannya. Ada banyak sekali orang-orang. Kata guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang hidup di antara umat Islam, mati di antara umat Islam, disolatkan dengan cara solatnya orang Islam, dikafani dengan kafannya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di akhirat nanti mereka tidak tergolong di antara orang-orang Islam sebab iman sudah tercerabut dari dalam hatinya sebelum nafasnya keluar dari tenggorokan. Orang-orang kirain dia orang Islam, padahal dia tidak mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
Apa sebabnya sampai iman dicabut Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya? Ada banyak. Bisa jadi karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, bisa jadi karena di hatinya terdapat kebencian terhadap orang-orang yang tercinta di sisi Allah, atau misalnya bisa jadi karena sebab kedurhakaan, bisa jadi juga karena dia meremehkan salah satu syariat Islam, bisa jadi juga karena dia tidak menghargai ajaran-ajaran Islam dan seterusnya. Namun yang utamanya adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya sebagai hambanya, Allah akan mencabut iman dari dalam hamba tersebut. Iman ini adalah sebuah amanat, teman-teman. Iman ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lihat kamu tidak bisa menjaga amanat tersebut, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya kembali darimu. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman Islam di dalam hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sidus sekalian yang saya muliakan, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab merasa takut dari kematian dalam su'ul khotimah. Merasa takut bahwa di sisi Allah beliau dianggap sebagai bukan mukmin. Bahkan yang sekelas Sayyidina Umar bin Khattab merasa takut bahwasanya jangan-jangan selama ini saya di hadapan Allah bukanlah seorang mukmin. Jangan-jangan selama ini Allah Subhanahu wa taala telah menganggap saya sebagai orang munafik yang mempertontonkan keimanan secara dari luar sementara dalam hati busuk karena tidak adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad itu dulu punya seorang sahabat yang menjadi sahib sir Rasulillah sebagai seorang yang em, memegang rahasianya Nabi Muhammad alaihissalam. Dulunya di awal-awal Islam Nabi Muhammad itu em, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih tahu gitu kalau ada orang mukmin atau ada orang em, dulunya di awal-awal Islam itu kita boleh untuk mensolati orang munafik gitu ya. Kalau yang awal dia kelihatannya itu em, Islam, walaupun aslinya munafik tuh boleh disolatin kalau dia meninggal dunia. Itu awalnya. Sampai kemudian Allah melarang Nabi Muhammad untuk mensolati seseorang yang memang dia itu adalah seorang yang munafik gitu. Allah melarang dengan firman-Nya la tusolli alaihim gitu ya. Janganlah kamu mensolati mereka wahai Nabi Muhammad. Istaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu mau istighfar buat mereka atau kamu nggak istighfarin buat mereka, kamu mohonkan ampun buat mereka atau tidak, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka karena memang mereka sejatinya adalah orang-orang yang munafik gitu. Sejak hari itu orang-orang tuh kalau misalnya mau tahu gitu, dia itu munafik atau nggak munafik, mereka ngelihat dari sholatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang pengen tahu orang itu munafik atau nggak munafik, nyari tahu dari sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia meninggal, Nabi nyolatin apa enggak gitu. Kalau Nabi nyolatin, berarti dia mukmin. Kalau Nabi nggak nyolatin, ada kemungkinan dia adalah orang munafik. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, orang taunya orang itu munafik atau tidak dari sholatnya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah seseorang yang disebut sebagai pemegang rahasianya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu ngasih tahu orang itu munafik, orang itu mukmin beneran, orang itu munafik loh, hati-hati. Itu Nabi Muhammad menyebutkannya kepada Hudzaifah bin Yaman. Beberapa hari sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Hudzaifah bin Yaman sambil em, sambil membuat ridanya itu sampai ke tanah gitu, sampai ngengser ke tanah. Artinya beliau dalam keadaan tergesa-gesa, beliau dalam keadaan yang tidak siap untuk keluar, beliau dalam keadaan yang panik gitu. Sampai kayak keluar sambil nyeret ridanya gitu. Sampai datanglah, nyampelah beliau ke rumahnya Hudzaifah bin Yaman dengan mata yang sembab karena kebanyakan menangis karena ketakutan dengan suara yang parau. Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Hudzaifah, as'aluka billah. Wahai Hudzaifah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah." Kenapa beliau menyebutkan
cara meminta seperti itu, kumohon kepadamu dengan nama Allah. Sebab orang tuh kalau memohon dengan nama Allah nggak boleh ditolak. Kalau ditolak, si yang memohon itu dia wajib puasa gitu. Dia wajib puasa. Puasa qasam namanya. Puasa sumpah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, puasa qasam itu 3 hari ya. Dia bilang, As'aluk billah ya Hudzaifah. Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, wahai Hudzaifah. Hal addanir Rasul anni minal munafikin. Apakah Nabi Muhammad pernah menyebutku sebagai salah satu dari orang-orang munafik? Jadi dari begitu sangat Haris apa ya Haris itu ya sangat ingin tahu gitu Sayyidina Umar sangat galau Sayyidina Umar dengan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beliau curiga terhadap keadaan dirinya sendiri. Ini kok hati kalau dibawa kebaikan kok berat. Ini kok hati kok masih ada begininya nih. Padahal kita semuanya tahu seperti apa kebaikannya Sayyidina Umar, teman-teman saudara sekalian, yang sampai baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan namanya sebagai calon-calon penghuni surga. 10 orang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon peraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar anta fil jannah. Umar bin Khattab anta fil jannah. Uthman bin Affan anta fil jannah. Ali bin Abi Talib anta fil jannah. Zubair bin Al-Awwam anta fil jannah. Abdurrahman bin Auf anta fil jannah. Ada 10 orang disebutkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam gitu ya, disebutkan bahwa kalian adalah calon penghuni surga. Kalian adalah ahli surga. Segitunya Sayyidina Umar, bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan tentang Sayyidina Umar, laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi sesudahku, dia adalah Umar bin Khattab. Tapi rasa takut membuatnya datang kepada Hudzaifah dengan linangan air mata, dengan mata sembabnya, dengan suara paraunya. Ia berkata, As'aluk billah ya Hudzaifah. Aku mohon dengan nama Allah, wahai Hudzaifah. Hal addani Rasul anni minal munafikin. Apakah Nabi Muhammad menyebutku sebagai salah satu dari orang-orang munafik? Sayyidina Hudzaifah ditanya seperti itu, nangis beliau. Kemudian beliau mengatakan, Ya Umar, la ufsisir Rasulillah. Wahai Umar, saya tak akan pernah membuka, membongkar, menyatakan tentang rahasianya Nabi Muhammad. Saya nggak mau nih, kalau habisnya ini nanti orang berdatangan bertanya kepadaku hal yang sama. Kalau saya menjawab pertanyaanmu, wahai Umar. Walakin, ida anta munafik, famanil muslim idan. Wahai Umar, kalau kamu orang munafik, yang Islam siapa? Kalau kamu aja munafik nih, yang Islam siapa gitu? Kayak Sayyidina Hudzaifah bin Yaman menyampaikan, ya saya nggak mau buka rahasianya Nabi Muhammad. Tapi ya kalau kamunya munafik, yang Islam nih siapa lagi yang tersisa gitu? Kayak nggak ada lagi sisanya orang Islam. Teman-teman saudaraku sekalian, dari sini kita tahu betapa sangat takutnya, khawatirnya para sahabat dengan masalah tentang su'ul khotimah ya, kematian dalam su'ul khotimah yang menunjukkan bahwa orang tersebut dianggap tidak mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hal yang kita harus terus minta kepada Allah, harus terus kita jaga dan harus kita kejar dalam sisa kehidupan kita di hidup kita di dunia ini adalah kita mengejar kematian dalam husnul khotimah. Minta ditetapkan iman Islam di dalam hati kita. Salah satu doa yang harus terus-terusan kita sebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, Engkaulah zat Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau berikan dalam hati kami. Rabbana zalamna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan pernah kau cabut keimanan yang telah engkau hadiahkan ke dalam hati kami. Karuniakanlah kepada kami rahmatmu. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Atau doa yang sering dibaca oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami selalu berada dalam keimanan kepadamu. Teman-teman suriku sekalian, kematian pasti akan datang kepadamu. Kamu satu hari nanti pasti bakalan mati.
Apakah dalam keadaan matimu itu Allah membukakan pintu rahmatnya kepadamu? Apakah saat kamu mati itu Allah telah menerimamu sebagai hambanya? Ataukah kamu terusir dari pintu rahmatnya? Ataukah Allah telah murka kepadamu sehingga kamu tidak dianggapnya sebagai salah satu hamba-hambanya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau sampai Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan berlari? Kemana kiranya kamu akan pergi? Sementara kamu, saya, kita semuanya hanyalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua milik Allah dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita milik Allah dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah selagi masih ada waktu, pikirkanlah bagaimana caranya agar kita dapat meraih husnul khotimah. Teman-teman saya sekalian, saya ada tuliskan atau sudah saya simpulkan ada sekurangnya 4 hal yang dapat kamu lakukan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupanmu, akhir kehidupan saya, akhir kehidupan kita semuanya semoga meraih husnul khotimah insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan yang baik, ditetapkan iman Islam di dalam hati kita sampai Allah Subhanahu wa taala menerima kita dengan penuh keridhaannya. Yang pertama, Kama ta'ish tamut. Pepatah Arab menyampaikan, hiduplah kamu dengan cara kamu ingin dimatikan. Hiduplah kamu dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah, maka hiduplah dalam keadaan taat. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan sholat misalnya, maka cintailah sholat dan sering-seringlah melakukannya. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan hatimu penuh cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling terkasih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka berusahalah agar hidupmu punya cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan mati. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka tetapilah kebaikan-kebaikan. Kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka jangan tinggalkan menuntut ilmu dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini penting karena memang kematian itu akan datang dengan cara yang biasanya seseorang menjalani kehidupan. Bukan hanya secara zahir, akan tetapi lebih kepada secara batin. Hatimu ada di mana, maka akan seperti itulah keadaanmu di saat mati nanti. Kalau hatimu selama ini hanya mengejar dunia terus-terusan, otakmu kalau dibuka isinya hanya angka-angka, isinya hanya berapa saldo yang kamu punya dalam rekeningmu, isinya hanya nambah uang berapa, berkurang uang berapa, isinya hanya kamu kepengen punya ini, kamu kepengen punya itu, isinya hanya sekedar angka-angka yang terus-terusan di dalam pikiranmu itu, bahkan ketika kamu sholat, urusannya adalah biar rezeki saya lancar. Ketika kamu baca Quran, urusannya adalah biar saya cepat dapat em, uang, misalnya gitu. Ketika kamu mengerjakan sholat duha, misalnya, pengen biar cepat dapat mobil, misalnya, cepat pengen punya rumah sendiri, misalnya, hanya berisi harta dunia, hati kamu hanya berisi harta dunia, maka jangan salahkan siapa-siapa. Di saat kamu meninggal dunia, hatimu masih belum selesai dari dunia dan hanya terisi dengan urusan-urusan dunia. Tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala menantimu pada saat itu. Dan dunia
yang kamu perjuangkan sampai sedemikian rupa, tak ada sedikit pun yang kamu bawa. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pastikan bahwa di saat kamu meninggal dunia, hatimu punya cinta kepada Allah, hatimu punya cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatimu punya cinta kepada orang-orang yang kamu berharap dapat berkumpul dengan mereka di hari akhirat nanti, karena kamu tahu mereka adalah orang-orang yang soleh, karena kamu tahu mereka adalah para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, karena kamu tahu mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pastikan hati kamu memiliki rasa yang seperti itu di saat kamu meninggal dunia. Dan untuk itu, di sisa hidup yang entah tersisa berapa ini, mari kejar rasa itu, teman-teman. Tanyakan dalam hatimu, adakah ia sudah mencintai Nabi Muhammad? Karena sering saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun dalam kajian-kajian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Masalahnya berat, masalahnya susah. Siapa yang akan memberimu syafaat di sana? Kalau sewaktu di dunia kamu berpulang menghadap Allah tanpa memiliki cinta kepada orang-orang yang kiranya dapat membantumu di akhirat nanti. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan untuk meraih dan mengejar husnul khotimah adalah hiduplah dengan cara kamu ingin dimatikan. Kalau kamu ingin dimatikan dalam keadaan baik, maka tetapilah kebaikan tersebut. Kamu ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, misalnya gitu, maka tetapilah baca Al-Quran tersebut. Kamu ingin meninggal dunia dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu, teman-teman saudariku sekalian, tetapilah keadaan tersebut. Kamu cintai keadaan tersebut, hingga insya Allah kamu akan meninggal dalam keadaan semacam itu. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, itu nilainya sangat besar sekali. Kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, "Man mata wa huwa fi talabil ilm, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah." Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih dalam proses menuntut ilmu, sedangkan dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia denganku hanya terpaut kenabian. Artinya dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja perbedaannya adalah Nabi adalah seorang Nabi sementara dia bukan gitu. Subhanallah, teman-teman. Itu sebabnya banyak sekali di antara para ulama yang ketika mereka tahu mereka sedang berada dalam keadaan nazak, sedang berada dalam sakaratul maut, mereka minta dibacakan kitab. Atau mereka akan membaca kitab. Atau mereka akan minta seseorang untuk membacakan kitab sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Karena berharap hadis yang telah saya sampaikan itu tadi. Ada banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Dan beberapa di antaranya saya menemuinya. Saya berjumpa dengannya. Teman-teman saya sekalian, saya pernah satu hari diajak jalan oleh seorang kawan saya dari Sewun, 1 jam, sekitar 1 jam dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, tempat saya belajar dulu. Kemudian dia membawa saya ke rumahnya. Rumahnya rumah-rumah besar ala-ala di negeri Arab itu ya. Kemudian saya dibawa, itu termasuk salah satu dari jenis keramahan orang Arab. Orang Arab tuh salah satu bentuk keramahannya adalah kita kalau bertamu di rumah mereka, dibawanya kita lihat, oh ini dapur saya, ini kamar saya, ini ditunjukkan gitu. Sampai kemudian dia membawa saya naik ke atas lantai atas, kemudian dia membukakan satu kamar, dia bilang ini kamar ibu saya. Saya lihat di situ kayak nggak banyak berubah, kamarnya itu sangat usang, sangat lama barang-barangnya gitu. Terus dia bilang, ini kamar terutama yang tempat sholat itu saya nggak akan pernah rubah. Sebab saya mendapati ibu saya sedang sujud di sana ketika beliau meninggal dunia. Saya tanya, apa yang sering didoakan ibumu sebelumnya sampai dimatikan dalam keadaan meninggal dunia, dalam keadaan sedang sujud seperti itu? Dia bilang, ibu saya sangat cinta sholat. Ibu saya sangat senang sholat. Kayak menurut beliau tuh kehidupannya yang paling nikmat adalah saat beliau sholat gitu. Dan selalu saja minta untuk Allah SWT mematikannya dalam keadaan sholat. Dan subhanallah, dia bilang, saya mendapati ibu saya
meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud di tempat sholat tersebut. Karenanya saya tidak pernah ubah-ubah posisi sejadahnya, sejadahnya yang ada di situ nggak pernah diubah-ubah untuk mengingatkan dirinya tentang kamu mau kematian yang seperti apa yang kamu inginkan. Dalam buku Bidadari Bumi yang pertama, saya ada menceritakan tentang pesta agung ya, tentang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat indah, teman-teman saudaraku sekalian. Bahkan dia menyebutkannya sebagai acara kondangan, dia bilang, acara pesta gitu. Jadi mendatangi Allah itu seperti dia mendatangi pestanya. Subhanallah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memang sebegitu indahnya ketika meninggalnya. Di Solo itu ada satu masjid namanya Masjid Asgaf. Ya, mungkin orang-orang yang tinggal di Solo tahu nih cerita ini. Di Masjid Asgaf itu beberapa tahun yang silam, seorang ulama yang biasa mengimami Masjid Asgaf meninggal dunia saat sujudnya dalam sujud terakhir mengimami sholat Jumat. Beliau sebelum sholat itu memang sudah mencari seseorang untuk menggantikan beliau. Jadi beliau nyari, "Ah, Ustadz Najib, tolong Ustadz jangan jauh-jauh dari saya. Ustadz Najib tolong ada di belakang saya," dia bilang. "Ustadz nanti kalau ada apa-apa sama saya, tolong teruskan sholatnya." Ustadz Najib tidak berpikir panjang. Beliau pikir mungkin lagi sakit perut atau apa gitu, takut batal dan lain sebagainya. Jadi minta meneruskan sholatnya. Sholat pun berjalan sampai di rakaat terakhir dari sholat Jumat yang memang hanya 2 rakaat kan sholat Jumat itu waktunya sujud kok nggak bangun-bangun gitu sehingga akhirnya Ustadz Najiblah yang melanjutkan eh, eh, takbiratul takbir intikal ya takbir perpindahan dari sujud terakhir ke tahiyat akhir sampai akhir sholat semuanya udah salam mereka masih mendapati imam mereka sedang dalam keadaan sujud ketika dilihat beliau ternyata sudah meninggal dunia. Beliau ternyata sudah meninggal dunia, teman-teman saudara sekalian. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan dimatikan. Maka kalau nggak kepengen meninggal dunia dalam keadaan belanja, jangan sering-sering scroll Shopee. Kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan membawa bekal-bekal yang sangat banyak, dalam keadaan melaksanakan kebaikan, maka kerjakanlah, tetepilah kebaikan-kebaikan tersebut. Kamu nggak mau meninggal dunia dalam keadaan sedang ngomel-ngomel, sedang marah-marah gitu kan? Nah, maka jangan kerjakan sesuatu tersebut. Pokoknya keadaan semacam apapun yang kamu sedang kerjakan, pikirkanlah, maukah kamu meninggal dalam keadaan semacam itu? Jika kamu nggak mau kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, jangan sering-sering mengerjakannya, teman-teman. Tinggalkanlah. Dan kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan tertentu, maka tetapilah keadaan tersebut, sering-seringlah mengerjakannya. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kalau kamu ingin mengejar husnul khotimah dan tentu saja mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, taubatilah dosa-dosa dan tinggalkanlah dosa-dosa. Jangan biarkan dosa-dosa itu tetap ada dalam catatan amal perbuatanmu. Jangan sampai kamu kemudian meninggal dunia dalam keadaan susah disebabkan karena tersangkut dosa yang belum kamu taubati tersebut. Saya ingat sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, mengenai seorang pemuda. Jadi ada seorang pemuda umur 20-an tahun gitu ya. Ketika ada seorang perempuan nyari-nyari kamar mandi di depan rumah dia itu, ada perempuan lewat nyari-nyari kamar mandi. Ainal hammam, dia bilang. Di mana nih kamar mandi? Ada yang punya kamar mandi gak gitu. Nah, laki-laki ini kebetulan punya kamar mandi di saat zaman itu tuh masih belum banyak orang punya kamar mandi di dalam rumah mereka. Akhirnya laki-laki itu pun mempersilahkan perempuan itu untuk masuk ke dalam dan ternyata perempuan ini adalah perempuan yang kurang pandai menjaga diri. Dia segera melepaskan cadarnya, dia melepaskan kerudungnya,
di hadapan laki-laki itu gitu ya. Ya rupanya dia nutup aurat itu bukan karena menjaga agamanya, akan tetapi ya cuman karena mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang di daerahnya aja gitu. Nah, abisnya gitu dia langsung buka-buka bajunya gitu, sampai ya tentu saja masih ada sisa baju ya yang dia pakai kayak baju dalemannya gitu, kayak baju daster gitu kan, yang dia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan semacam itu, baju-baju ditaruh di luar gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, laki-laki ini ketika melihat perempuan ini membuka cadarnya, kemudian membuka kerudungnya, kemudian membuka bajunya, tampaklah di hadapannya perempuan ini mukanya sangat cantik, kulitnya sangat mulus, rambutnya sangat indah gitu ya, sehingga hatinya pun menjadi tergoda, hatinya pun menjadi terfitnah. Dia pun kemudian menutup-nutupi semua pintu rumahnya yang kebetulan memang saat itu dia sedang sendirian di dalam rumahnya gitu. Dia tutup-tutupin jendela-jendelanya, kemudian dia rapi-rapikan baju perempuan ini gitu ya. Begitu perempuannya keluar, dia pun menggodanya, mengajaknya untuk berzina. Teman-teman saya sekalian, si perempuan ini ternyata juga bukan perempuan soleha, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dia perempuan soleha, tentu dia nggak akan buka-buka baju di hadapan laki-laki ini kan gitu. Nah, karena dia bukan perempuan soleha, dia adalah perempuan yang kayaknya memang iya biasa dengan laki-laki gitu kan. Dia bilang gitu, oh kamu mau sama saya juga nggak mau nolak kok gitu. Kamu juga cakep, kamu juga sehat, kamu juga em, em, punya pesona, karismatik dan lain sebagainya gitu. Dia rayuin laki-laki itu. Cuman masalahnya sekarang saya lapar, dia bilang. Maukah kamu beliin saya makanan dulu? Laki-laki ini sebenarnya adalah laki-laki yang polos ya, yang nggak pernah menghadapi perempuan yang sudah lebih berpengalaman ini gitu kan. Akhirnya laki-laki ini pun keluar rumah dengan niatan untuk membeli makanan dan pada saat itulah perempuannya tentu saja kabur dari rumah tersebut dan nggak pernah berjumpa lagi dengannya. Itu kejadian saat umur laki-laki itu 20-an tahun. Habisnya itu berapa tahun kemudian laki-laki itu menikah, dia punya anak, kemudian anaknya besar-besar, dia menikahkan anaknya, kemudian lahirlah cucu-cucunya, sampai di usia 70-an tahun, 50 tahun berselang dari masa itu, dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia sakaratul maut. Saat sakaratul maut, teman-teman saudara sekalian, orang-orang di rumahnya mentalkin dia kalimat la ilaha illallah. Setiap kali ditalkin la ilaha illallah, dia meracau. Dia bilang dulu ada perempuan yang sangat cantik cari-cari kamar mandi. La ilaha illallah. Perempuan itu kemudian membuka eh, cadarnya, membuka terus begitu gitu. Ternyata kulitnya sangat mulus. Saya pun kemudian sangat menyukainya. Saya bernafsu dengannya. Saya ingin saya menginginkan dia untuk saya, dia pun juga ternyata menginginkan saya, tapi dia bilang dia lapar. Terus saja ditalkin kalimat la ilaha illallah, dia tidak mampu mengucapkannya, malah justru terus-terusan meracau dengan kalimat-kalimat yang mengingatkannya kepada perempuan itu gitu kan. Sampai dia pun meninggal dunia dalam keadaan terus-terusan terbayang sama dosanya yang satu itu. Teman-teman saya sekalian, dia sholat, dia sedekah, dia bayar zakat, dia puasa, dia melaksanakan kewajibannya kepada istrinya, kepada cucunya. Semuanya dia kerjakan, teman-teman. Cuman masalahnya, satu dosa itu tidak pernah dia taubatin. Setiap kali dia ingat dosa itu, dia bukannya nyesel karena astagfirullah, dulu pernah mengajak seorang perempuan untuk berzina. Dia malah justru sebaliknya. Ya ampun, kenapa saya bego banget? Kenapa saya bodoh banget? Kenapa saya tidak memahami kata-katanya gitu? Kenapa saya malah justru keluar beli makanan gitu? Aduh, nyesel banget tuh saya nggak bisa dapetin perempuan itu. Dosa yang bahkan tidak jadi dia lakukan, teman-teman. Tapi dia tidak punya rasa menyesal. Itu yang menghalangkan dia dari kematian dalam husnul khotimah, dan itu yang menjadi penyebab dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai satu dosamu yang tidak kamu taubati menghalangkanmu dari kematian dalam husnul khotimah. Setiap dosa, semanis apapun, harus kamu taubati, teman-teman.
biar nggak jadi penghalang antaramu dengan kematian dalam husnul khotimah. Jangan sampai ada satu dosa yang kamu ketika mengingatnya, iya ampun, dia adalah mantan terindah. Misalnya gitu. Jangan sampai itu terjadi kepadamu. Yang akhirnya entah di usia berapa, misalnya kamu meninggal dunia 80-an tahun, tapi kamu masih terus terbayang sama dosa itu, tidak pernah kamu taubati, malah justru akan menghalangkanmu dari kematian dalam husnul khotimah. Karenanya, selalulah mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah berlalu, dan kemudian kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak ingat bahkan semua dosa-dosa saya, tapi Engkau mengingatnya ya Allah. Ya Allah, jangan pernah biarkan satu dosa pun kecuali Engkau ampuni ya Allah. Semua dosa-dosa saya, yang saya tahu, yang saya nggak tahu, yang saya ngerti, yang saya nggak ngerti, yang saya tahu bahwa itu adalah dosa ataupun yang saya tidak memahami bahwa itu adalah dosa. Ampunilah ia semuanya ya Allah. Jangan pernah sisakan satu dosa pun hingga saya dapat menghadapmu dalam keadaan Engkau meridhoiku. Begitu teman-teman saya sekalian, itu yang kedua. Kalau kamu mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, maka tetapilah keadaan tersebut. Yang pertama, hiduplah dengan cara kamu ingin dimatikan. Kemudian yang kedua, taubati dan tinggalkanlah dosa-dosa. Semanis apapun dosa itu. Saya nggak akan bilang sepahit apapun dosa ya, karena memang hampir rata-rata kebanyakan dosa itu memang pahit gitu kan. Tapi kadang-kadang itu ada orang-orang yang mengingat dosa dalam keadaan kayak manis banget gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang. Kayak mantan terindah gitu kan. Dengan bangga dia cerita, dulu mama pernah tuh cerita sama anaknya. Atau kadang bahkan sama cucunya. Ih dulu nak, tempat ini nih sebelum jadi supermarket nih, dia bioskop nih nak. Mama pernah pacaran dulu di tempat ini. Astagfirullah, dengan bangganya kamu menyebutkan dosa tersebut. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Sebab bisa jadi dosa yang kamu banggakan itu justru akan menjadi penghalang antaramu dengan kematian dalam husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, sekali lagi ini ada 4 ya. Yang ketiga, kalau kamu ingin dimatikan dalam husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik, maka jangan berhenti berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan agar mematikanmu dalam husnul khotimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan. Setiap kali kamu berdoa, minta. Ya Allah, tetapkan iman Islam. Ya Mugallibal Qulub, tabbit qulubana ala dini. Wahai Dat yang membolak-balikan hati, balikan hatiku selalu dalam keimanan kepadamu. Tetapkan hatiku selalu dalam keimanan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan dalam hatiku ya Allah. Karuniakanlah kepadaku rahmatmu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Atau doa yang sering kita dengarkan, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah karuniakanlah kepadaku. Ya Allah karuniakanlah padaku. Ya Allah karuniakanlah kepadaku. Karuniakan padaku kematian dalam husnul khatimah. Matian dalam keadaan yang baik. Tawaffani muslima wal hikni bisalihin. Doanya Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Tawaffani muslima wal hikni bisalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, wal hikni bisalihin dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Selalulah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nggak minta, ya jadi nggak kelihatan prioritasnya kan gitu. Kalau kamu memang meminta hal itu, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man lam man wuffiqa du'a lam yuhramul ijabah. Man wuffiqa du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, maka dia tidak dihalangkan dari ijabahnya. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa, dia tidak akan terhalang dari ijabahnya. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang besar yang sekarang kamu lihat itu pasti adalah salah satu dari itu pasti adalah merupakan ijabah dari doa-doa mereka selama ini. Kalau kamu ngelihat ada orang kaya gitu kan, oh, pasti itu. Memang dia minta hal-hal itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kamu lihat orang pinter gitu kan, pasti itu juga merupakan ijabah dari doa dia selama ini gitu. Tinggal kamu juga lihat diri kamu yang sekarang ini
adalah juga ijabah dari doa-doa kamu di hari-hari yang kemarin-kemarin, di tahun-tahun yang lalu. Kamu berdoa apa di tahun-tahun yang lalu? Ini sekarang keadaan kamu, ini adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu sesudah doa bertahun-tahun tersebut, teman-teman. Karenanya pastikan saat kematianmu adalah jadi saat yang indah karena kamu selama ini sudah memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu kematian dalam husnul khotimah. Doanya Habibana Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi penulis Maulid Simtudural, beliau menyampaikan doa ini sering dibaca bahkan di saat Mahalul Qiyam, saat sedang ucap salam kepada Nabi Muhammad ya. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitam. Ya Allah, jadikanlah hasil dari perkumpulan-perkumpulan kami, hasil dari majelis-majelis kami, hasil dari kami menghadiri majelis maulid, hasil dari kami menghadiri majelis sholawat, hasil dari ibadah-ibadah kami selama ini, jadikanlah hasilnya adalah husnul khotimah, kematian dalam husnul khotimah. Beliau bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang saya lakukan selama ini di kehidupan dunia ya Allah, saya menulis kitab, saya eh, mengumpulkan orang, saya mengajar, saya semua jadikanlah hasilnya ya Allah adalah kematian dalam husnul khotimah. Itu doa-doa yang indah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak minta husnul khotimah. Takutnya di saat ajal datang menjemput, kamu memintanya, namun semuanya sudah terlambat. Semuanya sudah tidak ada lagi kesempatannya gitu. Mumpung sekarang nih masih punya kesempatannya, yuk minta pada Allah Subhanahu wa taala agar apabila datang ajal menjemputmu, dimatikan dalam husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, cintailah orang-orang soleh. Dan ini juga bukan perkara yang kecil, teman-teman saya sekalian, sebab Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang hanya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia kagumi, yang dia cintai, yang dia idolakan sewaktu hidupnya di dunia. Jangan sampai kamu mengidolakan orang-orang yang bahkan tidak Allah izinkan untuk sujud kepada Allah barang 2 rakaat sekalipun. Jangan sampai dalam hati kamu mencintai orang-orang yang bahkan karena tidak punya nilai di sisi Allah, Allah tidak mengizinkan mereka untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam seumur hidupnya. Tahukah kamu ketika seseorang mengingat Allah, menyebut nama Allah, bukan hanya karena dia ingin mengingat Allah atau menyebut Allah, akan tetapi karena ia mulia di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk terus-terusan menyebut namanya. Sementara teman-teman saudaraku sekalian, ketika ada seseorang yang tidak mengingat Allah, tidak pernah menyebut nama Allah, bukan hanya karena dia tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menginginkannya untuk dia menyebut namanya. Pastikan kamu mencintai orang-orang soleh yang kalau kamu bayangin di akhirat saya kumpul sama dia, saya mau gitu. Pastikan kamu mencintai para ulama, ahli ibadah. Pastikan kamu mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang sabar, ahli syukur, ahli sholat, ahli Quran. Pastikan kamu mencintai orang-orang yang seperti itu. Para kekasih-kekasihnya Allah, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Pastikan kamu mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kamu mencintai keluarga Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, putri-putri Nabi kita Muhammad alaihi salam, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucu baginda kita Nabi Muhammad. Pastikan kita mencintai mereka agar kita dikumpulkan bersama dengan mereka, teman-teman. Dan yang utamanya, pastikan dalam hatimu ada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab cinta itulah yang membuatmu kelak layak berkumpul bersama dengan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik syafaatul udma, pemilik kemuliaan yang paling agung, pemilik syafaat yang terbesar, pemilik pertolongan yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan
kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbesarnya syafaat tersebut akan Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam yang telah mengatakan ana sahibus syafaatil udma, sayalah pemilik syafaat yang terbesar. Sebelum datang ajal menjemputmu, pastikan langkah kakimu mengarah kepada mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kakimu menuju kepada mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mati, jangan berani mati kecuali sesudah kamu membawa cinta kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jika kamu merasa saya kok nggak cinta ya sama Nabi, saya biasa-biasa aja ya sama Nabi, cepetan kejar, cepetan cari, cepetan deketin, cepetan kenalan, cepetan berusaha untuk cari tahu tentang siapa Nabi Muhammad, pelajari sejarahnya, apalagi sekarang gadget di tangan kita gampang banget buat kita akses. Cari tahu tentang siapa Nabi Muhammad, cari tahu tentang sejarahnya, cari tahu tentang sifat-sifatnya. Dengarkan kajian dari orang-orang yang telah memiliki cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mudah-mudahan mereka dapat mengalirkan rasa tersebut di dalam hatimu. Anta ma'aman ahbabta. Karena kata Nabi Muhammad, kamu hanya akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, andai seseorang tawaf di Ka'bah, kemudian dia mati di Ka'bah, dia tidak akan dikumpulkan kecuali dengan orang yang dia cintai. Kalau hatinya cintanya kepada orang Yahudi misalnya, kalau hatinya cintanya kepada orang-orang eh, yang tidak sujud kepada Allah, bukan orang-orang yang baik-baik misalnya, maka dia hanya akan dikumpulkan dengan mereka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita sehingga kita selalu berada dalam jalannya dan kita semuanya dikaruniai keempat hal ini sehingga tidak meninggal kita kecuali dalam husnul khotimah, yaitu kita hidup dalam keadaan baik, kita meninggalkan dan mentaubati dosa-dosa kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu berdoa meminta kematian dalam husnul khotimah dan kita mencintai orang-orang soleh sehingga di akhirat nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat mereka selain daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.